Oke, di sini bisa dilihat teman-teman, yang kita lakukan adalah proyekan kita adalah menghitung statis dari sebuah kursi. Untuk spesifikasi bahannya sendiri, untuk rangkanya sendiri itu kita menggunakan alloy steel, dan untuk dudukannya, kayu yang kita gunakan itu adalah kayu balsa. Bisa ditunjukkan Mas Dayat terkait dengan bahan yang kita pakai. Nah, ini kayunya yang kita pakai adalah kayu berjenis balsa. Kemudian terkait dengan rangkanya, itu rangka yang kita gunakan adalah dengan bahan alloy steel. Sini kita coba bisa lihat. Nah, ini seperti ini rangkanya yang kita gunakan. Nah, di sini bisa dilihat terkait dengan masalahnya. Kemudian untuk assembly-nya itu kita menggunakan las. Las itu dengan diameter lasnya itu sebesar 2 milimeter. Nah, di sini juga bisa dilihat teman-teman, di situ ada tanda, yaitu terkait dengan diameter dari sebuah las yang kita assembly gitu, dari penduduk dan rangka si tempat dudukannya. Nah, untuk mesh propertiesnya sendiri, mungkin bisa dikasih tahu ya mesh propertiesnya. Nah, ini bisa dilihat mungkin teman-teman terkait dengan masalah mesh propertiesnya itu kisar 15.759,90 gram. Terus yang kita lakukan adalah tadi masalah studi. Yang kita lakukan adalah ada 4 studi, nanti bakal dijelasin sama Dayat dan Aulia Rizky Ramadanti. Untuk studi yang pertama dan kedua akan dijelaskan Nur Hidayat Hasibuan. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait uji statik yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu membuat new study. Lalu kita di sini memilih statik karena untuk benda yang diam kita hanya bisa statik saja. Karena untuk drop test itu tidak bisa karena drop test itu bendanya jatuh. Jadi kita hanya menggunakan yang statik. Selanjutnya kita akan melakukan fix geometri. Fix geometri tersebut adalah tumpuan yang tumpuan bendanya yang akan kita berikan beban. Jadi di sini karena bangkunya kita akan beli di sini, kita akan memberikan tumpuannya kepada yang sekiranya akan terkena dari beban itu terkena dari beban tersebut. Nah, untuk pemberian fix geometrinya, jika ada edge seperti di sini, itu tidak bisa dilakukan karena itu salah peletakan titik. Jadi bisa dihapus saja. Selanjutnya kita kasih beban. Yang pertama di sini. Di sini kita akan memberikan beban 1.500 Newton. Kenapa 1.500? Itu perkiraan berat orang yang akan duduk di sini. Jadi perkiraannya ada 3 orang yang duduk dengan 1 orang beratnya yaitu 50 kilo. Jika sudah, ini pertama kita reverse biar gayanya ke bawah. Lalu meshnya buat full. Tunggu. Nah, jika create meshnya sudah selesai, kita run study.
Ini adalah hasil bangku yang telah kita berikan beban statik. Karena titik tertinggi dari beban statiknya ada di sini nih, ada di sini. Supaya kita bisa ngelihatnya, kita bisa pakai plot tools, terus prop. Nah, kita bisa klik aja di titik ini. Nah, kita bisa melihat eh, beban yang ada di sini. Titik stresnya 3,116 pangkat 10 pangkat 7. Displacementnya seperti ini. Nah, untuk ini sendiri kita bisa animate, membuat animasi untuk supaya bangkunya bisa bergerak. Untuk yang pertama seperti ini. Mari kita lanjut ke statik yang kedua. Kita ambil new study, statik kedua, langsung klik saja. Nah, hal yang bakal kita lakuin masih sama seperti yang tadi. Kita memberikan fix geometri seperti tadi. Sudah, kita berikan force-nya. Sini kita akan memberikan force kepada senderan dari bangku tersebut. Untuk bebannya itu 1000 Newton atau sekitar 100 kilo. Ini kan dari arah gayanya masih ke depan. Ini langsung kita reverse saja karena arahnya ke belakang. Nah, lalu mesh-nya kita create mesh seperti tadi, full ke kanan, supaya kita bisa jelas tahu titiknya. Jika sudah, langsung di run di study. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sama seperti tadi. Displacement-nya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait pembebanan statik satu dan 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aulia Rizky Ramadanti. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai yang statik ketiga, yaitu yang pertama kita akan ke new study, sama seperti tahap yang sebelum-sebelumnya, namun di sini kita hanya beda penempatan dari force itu aja. Tadi, oke. Lalu kita masukkan ke fix geometry, yaitu merupakan tumpuan yang digunakan untuk beban yang kita berikan itu sekiranya mana sih yang akan terkena beban itu. Nah,
Setelah kita tentukan, yaitu ada di sebelah sini, di bagian bawah. Nah, jika sudah, di situ ada phase 1, 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan force. Force yaitu beban yang akan diterima. Dan beban yang akan diterima itu kita akan letakkan di bagian permukaan yang kita tuju. Yaitu ada di bagian tumpuan kaki, samping kanan dan samping kiri. Ya sudah, kita masukkan beban sekitar 100 Newton. Yaitu karena diperhitungkan dari satu orang itu tumpuan kakinya tuh yang bersandar itu rata-rata hanya 25 Newton. Entah itu nanti ada 3 orang, 4 orang. Tapi kita diperkirakan itu sekitar 25 per satu orangnya. Lalu kita di reverse. Karena tadi kan yang arahnya ke atas itu kita reverse dulu ke arah bawah. Karena pembebanannya itu kan ke bawah. Kita oke. Lalu habis itu kita run di study. Nah, setelah itu kita bisa melihat bahwa di sini pada stres yang pertama, titik patahnya yaitu ada di bagian tengah dari rangka tersebut. Kita bisa lihat sama seperti yang tadi, kita bisa melihat. Nah, di sini ada titik patah, yaitu eh, apabila ini terjadi patah, maka patahan yang akan pertama kali terjadi itu ada di bagian sini, bagian yang titik ini, yang berwarna merah, yaitu sebesar 3,260 pangkat 06. Jika sudah, kita akan coba lihat bagian displacement-nya. Kita bisa melihat bagian displacement. Nah, kita akan show bagian yang strain. Nah, jika sudah, saat ini kita sudah eh, membuat statik yang ketiga, yaitu di bagian yang tumpuan kaki bagian samping. Lalu setelah itu kita akan melihat juga tumpuan kaki yang di bagian bawah tengah, karena di situ juga terdapat tumpuan, yaitu kita langsung ke new study sama seperti tadi. Jadi untuk tahap-tahapnya itu sama seperti tadi, cuma kita hanya membedakan di mana letak-letak yang akan kita berikan force tersebut. Kita tentukan terlebih dahulu fix geometrinya, bagian yang akan diberikan beban, yang sekiranya akan terkena beban. Lalu jika sudah, klik OK. Lalu kita tambahkan force.
kita tentukan terlebih dahulu mana yang akan diberikan beban. Permukaan yang akan diberikan beban yaitu kita bagian tengah. Nah, kita kasih beban sekitar 150, itu dikira-kira sekitar 3 orang atau 4 orang itu dengan rata-rata bebannya itu 150. Dan jangan lupa untuk di reverse apabila beban itu masih menghadap ke atas karena kita harus beban itu kan yang ke bawah gitu. Lalu juga sudah klik oke. Lalu kita akan run di study. Nah, di sini sudah terlihat bagian patahan yang akan terjadi patahan pertama yaitu pada bagian ujung. Di sini berwarna merah dan jika terjadi patah akan pertama kali terjadi patahan itu ada di bagian ujung sini. Karena dia berwarna merah yang memiliki tegangan paling tinggi. Lalu kita bisa melihat bagian displacement-nya. Lalu ke bagian strain. Baik, eh, jadi untuk statik nomor 1, 2, 3, dan 4 kita sudah eh, memberikan beberapa beban yang perkiraannya itu sekitar untuk 3 atau 4 orang. Tetapi ini baru satu-satu, baru hanya untuk satu part per partnya itu diberikan beban. Nah, kita akan mencoba untuk yang dalam satu kesatuan beban itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Hidayat Hasibuan. Bisa dilanjutkan. Jadi kita lanjut saja ke statik kelima. Kita akan memberikan beban kepada seluruh benda ini. Jadi kan kalau yang tadi itu kita hanya single part, maka kita akan mencoba untuk multi part. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita buat new study lagi. Lalu kita beri fix geometry. Untuk fix geometrinya kita sama seperti yang langkah 1 dan 2. Sudah, maka kita akan berikan bebannya. Untuk beban kita akan berikan di sini, dari statik 1 sampai 4 tadi. Nah, jadi untuk berat bebannya kita perkirakan 1.500. Perkiraan 3 orang yang duduk di sini. Jika sudah ke bawah semua, tidak perlu di reverse. Berikan create mesh rata kanan. Kemudian di study. Nah, jadi bendanya akan menjadi seperti ini. Titik merah akan terjadi di sini. Dan untuk dudukan bangkunya,
seperti ini, dan untuk senderannya agak melengkung sedikit. Ya, jadi seperti itu penjelasan untuk pemberian beban multipart. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Eh, saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi itu terkait dengan proyekan kami, terkait dengan tugas kita yang telah lakukan. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf dari teman-teman sekalian dan Pak Sus, kalau seandainya masih banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.